Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju yang selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Pada pagi hari ini kita hendak berbicara tentang solawat. Jadi solawat itu asal katanya solu, artinya berhubungan. Solawat itu ucapannya, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad. Artinya, ya Allah hubungkanlah aku dengan Muhammad. Kemudian actionnya, realisasinya, perwujudannya itulah sholat. Kita bersuara, kita berkata, berdialog dengan Allah. Sedangkan Muhammad tadi adalah wasilah, perantaranya. Sesuai dengan doa kita seketika kita selesai mendengarkan suara azan. Apa bunyinya? Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati Muhammadan wasilah wal fadilah wa ba'athu fil maqama mahmudah innaka la tuhliful bi'ad. Artinya, ya Allah yang memiliki seruan yang sempurna, itu sholat yang akan didirikan. Hadirkan di engkau Muhammad sebagai perantara antara aku dengan engkau ya Allah. Di tempat berdirinya Muhammad atau Maqamah Mahmudah itu di tempat berdirinya Muhammad. Itu pelaksanaan sholat itu sejatinya. Namun itu masih dalam bentuk ucapan, belum dalam bentuk realisasi atau realitas kata orang sekarang. Nah, realisasinya bagaimana Pak Abu Fikri? Nah, realisasinya adalah kita memang pengen berhubungan dengan Allah. Pengen berhubungan dengan Allah. Sangat pengen. Dan tidak mungkin bisa. Karena kita adalah hamba. Allah adalah zat yang maha agung. Untuk itu kita perlu perantara yang menghubungkan kita dengan Allah itu sendiri. Makanya pada surat Al-Maidah ayat 35 kan dijelaskan itu. Ya ayyuhallazina amanu hittaqullah wabtaghu ilaihi wasilah wajahadu fisabilihi la'alakum tuflihun. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu. Cari oleh kamu yang menghubungkan kamu kepada Allah. Dan berjuang kamu mencapainya. Jika kamu dapat, kamu pasti menang. Itu ceritanya itu. Nah, persoalannya adalah bagaimanakah kita memahami sholawat ini yang asal katanya solu, perwujudannya sholat. Nah, itu adalah efek daripada kita kadang-kadang lupa membedakan mana Rasul, mana Nabi. Nah, kalau Rasul itu kan datang daripada Allah. Jelas. Allah zat, Rasul sifat. Allah gaib, Rasul gaib. Supaya dia nyata di hadapan umat dan kaum, maka Rasul dikasih tubuh, diberi badan, disiapkan jasad atau casing. Tubuh, badan, jasad atau casing inilah yang disebut dengan yang membawa atau an-nabaun alias nabi. Dia adalah manusia biasa sama dengan kita. Anak Abdullah, anak Aminah, orang Arab, lahir hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571. Itu dia, nabi. Nah, sementara kita minta dihubungkan dengan Rasul, bukan dengan nabi. Kalau nabi sudah hancur dia, sudah tertanam dia, sudah tertimbun dia di dalam tanah. Kalau Rasul tidak. Rasul kembali ke tempat semula serta Allah, bersama Allah, dengan Allah. Nah itu. Nah jadi kalau ingin berdialog dengan Allah, tentu kita harus menembus 7 langit. Langit 1, langit 2, langit 3 sampai 7. Naik ke Sidratul Muntaha hingga Aras. Sayang 1000 kali sayang, 7 langit yang kita pahami, langit yang di atas. Sidratul Muntaha yang kita pahami adalah tinggal dalam cerita. Sidratul Muntaha itu artinya adalah kesadaran tertinggi. Pada tingkat itulah kita bisa berdialog dengan Allah melalui Rasul sebagai wasilahnya.
Nah, bagaimana actionnya? Nah, jadi seketika kita ruh tadi ingin berhubungan dengan Allah, terlebih dahulu berhubungan kepada Rasul. Siapa itu? Muhammad. Siapa itu? Sifat. Apa wujudnya? Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Artinya ingin bertemu dengan Allah, berwasilah dengan Rasul Muhammad, sifat, sidik, amanah, tabligh, fatanah. Artinya kita harus punya sifat itu, saudara. Kita harus sidik, benar, zahir dan batin. Kita harus amanah. Amanah itu artinya dapat dipercaya oleh Allah dan Rasul, yang mampu mewujudkan Allah dan Rasul di alam semesta ini melalui diri kita. Suara kita, kata kita, perbuatan kita tidak ada. Tidak ada. Kecuali suara Allah, kata Allah. Suara Rasul, kata Rasul. Perbuatan Allah, perbuatan Rasul. Itu yang kita buat. Itu namanya pengabdian. Karena kita dipercaya untuk melakukan itu. Kemudian ketiga, tabligh, menyampaikan. Menyampaikan apa? Ya menyampaikan suara Allah, suara Rasul, kata Allah, kata Rasul, perbuatan Allah, perbuatan Rasul. Di atas alam semesta. Terutama bagi diri, keluarga, kaum kerabat, dan semua insan, termasuk makhluk. Nah, kalau fatona, cerdik lagi bijaksana, itu tidak bisa dicipta. Tidak bisa dipelajari. Dia akan datang sendiri. Seketika sidik, amanah, tabligh sudah kita miliki, baru kita fatona. Itu saudaraku. Nah, inilah sifat yang harus kita miliki sebagai wasilah itu, sebagai perantara itu, sebagai penghubung kita dengan Allah itu. Bukan sosok Muhammad itu, ya, bukan sosok Rasul itu. Artinya kita harus bersifat dengan sifat itu, baru bisa kita berdialog dengan Allah dan Rasul di tempat kita berdialog. Nah, di kita sholawat itu dilagu-lagukan, dinyanyi-nyanyikan. Tapi kita sadari maksud dan maknanya bukan itu. Tetapi kita bersifat dengan sifat sidik, amanah, tabligh, fatanah. Itulah wasilah, itulah yang menghubungkan kita kepada Rasul-Rasul dengan Allah. Coba kita perhatikan pada surah Al-Baqarah itu. Ada yang kalimat berbunyi, wasta'inu bisabri wasalah, innaha lakabira ilal khashi'in. Meminta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dengan sabar dan sholat. Sabar itu nama Allah, wujudnya adalah Muhammad tadi di dalam sholat. Tetapi itu sangat berat, kecuali bagi mereka yang khusyuk. Siapa mereka yang khusyuk? Mereka yang khusyuk adalah allazina yazununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu mereka yang punya persangka, persepsi. Saya waktu sholat itu mereka memang benar-benar sudah merasakan bersama Rasul dengan Allah. Waktu itulah mereka sudah sampai kepada Tuhan artinya. Begitu sederhananya, tetapi begitu pula beratnya. Nah, jadi sholawat itu bukan suara, kata, nyanyian, melainkan kita bersifat dengan sifat Muhammad. Ya Allah, hubungkanlah aku dengan Muhammad. Artinya, ya Allah, izinkanlah aku bersifat Muhammad dan merealisasikan sifat itu dalam kehidupanku. Untuk suara, kata, dan perbuatanku. Itu hakikat sholawat. Bukan dinyanyi-nyanyikan, bukan dilagu-lagukan. Makanya tidak ada bekas dalam hidup ini tentang sholawat itu. Selama itu adalah jadi nyanyian dan lagu-lagu. Itu saudaraku. Jadi bertemu dengan Allah, berdialog dengan Allah harus menjadikan Muhammad sebagai perantara atau wasilah. Sesuai dengan doa azan ati Muhammadani wasilah. Sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 35. Kamu cari wasilah itu. Nah, kalau kamu bertemu, pasti kamu menang. Menang apa? Menang bisa bertemu dengan Tuhan. Ternyata wasilah itu adalah Muhammad. Muhammad di sini bukan sosok, ya, karena sosok itu sudah terkubur. Muhammad di sini bukan Rasul yang kita maksud wujud serta Allah, bukan. Tetapi sifatnya itu kita pakai. Sifat itu kita gunakan dalam kehidupan, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatanah. Barulah kita namanya berwasilah dengan Muhammad. Muhammad itu adalah Ahmad. Ahmad adalah sifat yang tadi sudah saya ceritakan. Oke saudaraku, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat jadi renungan kita. Jangan sampai agama kita ini jadi omon-omon, cerita-cerita, dongeng-dongeng belaka. Baik, demikian saja
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.